Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Miftahul Huda dalam acara Hasanah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kehidupan bermasyarakat selalu berkembang. Oleh sebab itu, Universitas Muhammadiyah Surakarta menyiapkan kompetensi untuk mahasiswa yang kita sebut dengan kompetensi berkehidupan bermasyarakat. Saat ini telah hadir bersama kita seorang pakar pendidikan. Beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau adalah Profesor Dr. Harun Joko Prayitno. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, sehat, Prof. Alhamdulillah. Baik, Prof. Ya, terkait kompetensi berkehidupan bermasyarakat yang disiapkan oleh UMS itu hakikatnya apa, Prof? Oke, saya kira kita sapa dulu pemirsa TA TV dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa dengan forum Hasanah. Pertama sekali ingin saya sampaikan pada masyarakat pemirsa TA TV bahwa yang namanya kompetensi berkehidupan bermasyarakat adalah menyangkut yang saya kira ada tiga ya. Yang pertama berhubungan dengan hakikatnya atau ruhnya. Kemudian nanti yang kedua perlulah kita sampaikan kepada pemirsa mengenai persiapan yang sudah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya FKIP. Kemudian yang ketiga nanti langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk membentuk sosok lulusan yang memiliki jati diri kompetensi berkehidupan bermasyarakat. Sesungguhnya kompetensi berkehidupan bermasyarakat adalah sebuah kompetensi yang diberikan kepada adik-adik mahasiswa kita, sebuah bekal kehidupan nanti untuk terjun di masyarakat. Oleh karena itu desain pembelajaran dari mata kuliah ini adalah satu desain pembelajaran yang bukan semata-mata memberikan satu bekal knowledge atau pengetahuan, bukan hanya bekal afeksi atau sikap atau afektif, bukan hanya bekal keterampilan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kombinasi dari ketiganya itu diterapkan ke tengah-tengah kehidupan yang sesungguhnya. Istilahnya yang namanya kompetensi berkehidupan bermasyarakat itu berhubungan dengan bagaimana seseorang itu bisa learning to live together. Bukan hanya sekedar live, bukan hanya sekedar learning, tetapi bagaimana live together, bagaimana nyatu dengan kehidupan masyarakatnya. Jadi di situ nanti perkuliahan bukan hanya di dalam kelas, tapi saya kira perkuliahan itu perlulah dikenalkan, diarahkan, didekatkan dengan kehidupan dan dunia nyata. Itulah hakikat dari berkehidupan bermasyarakat. Nah, komponen berkehidupan bermasyarakat itu sungguhnya yang didesain oleh universitas kurang lebih ada 10 jumlahnya. Dari 10 itu salah satu diantaranya misalnya kemampuan berkomunikasi. Nah, salah satu kemampuan berkomunikasi itu tidak hanya bisa ditangkap dari aspek lingual atau aspek bahasanya, bukan hanya sekedar aspek non-lingualnya juga, tetapi termasuk di dalamnya adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan bagaimana berkomunikasi dengan alam yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya inilah di depan kita ada warna-warni, tentulah yang namanya warna merah itu hanya satu bagian saja, tetapi kalau kita kenalkan ini ada merah tua, ini ada warna merah muda, ini ada warna kemuda-mudaan, itulah sesungguhnya yang namanya berkehidupan bermasyarakat. Jadi kalau misalnya kita kepada adik-adik mahasiswa khususnya mahasiswa prodi biologi misalnya, ketika mengenalkan mata kuliah fisiologi tumbuhan atau fisiologi tanaman, tentulah harus dikenalkan secara utuh bahwa sesungguhnya sudah tidak pada tempatnya lagi kalau kita hanya kenalkan sebuah konsep pendekatan generalisasi atau teori, tetapi ini perlu didekatkan. Jadi merah itu ada merah tua ya Mas ya. Ada merah muda, ada merah agak kekuning-kuningan, ada merah ke abu-abuan dan seterusnya. Itulah yang namanya hakikat dari berkehidupan bermasyarakat. Jadi berkehidupan bermasyarakat itu satu desain mata kuliah baru. Di banyak perguruan tinggi saya kira masih amat sedikit, bahkan belum ada. Dan Universitas Muhammadiyah Surakarta mulai tahun ajaran 2015 dan 2016 akan memberlakukan mata kuliah itu menjadi mata kuliah wajib sebagai bekal untuk mendekatkan antara teori yang didapat di kampus di UMS dengan nanti kehidupan sesungguhnya. Kehidupan sesungguhnya itu bukan hanya setelah
lulus melamar sampai bekerja, tetapi bagaimana berinteraksi dengan lingkungan secara luas, dengan lingkungannya, dengan lingkungan pekerjaannya, dengan lingkungan sosialnya, dengan lingkungan politiknya, dengan lingkungan macam-macamnya ya. Karena pada hakikatnya mahasiswa itu kehidupannya tidak hanya kampus. Betul, ya. Setelah lulus akan mengamalkan, akan mengaplikasikan ilmunya, akan mengaktualisasikan ya, dan bisa membentuk masyarakatnya. Betul. Supaya bisa berkehidupan itu supaya bisa lebih baik begitu ya. Betul. Ya. Bukan hanya sekedar lebih baik, tetapi bisa ikut mewarnai. Ya. Mewarnai tentu saja memberikan satu arah perubahan yang lebih baik. Maka salah satu visinya UMS adalah eptek yang islami dan memberi arah perubahan. Nah, ketika beliau memberi arah perubahan itu tentu saja di dalamnya harus ada aplikasi dari berkehidupan bermasyarakat. Ini ketika menjelaskan, saya kira ketika menjelaskan satu kehidupan yang hanya dijelaskan di dalam kelas, saya kira tidak pada tempatnya. Maka khususnya di FKIP saya kedepankan mengenai pentingnya moving student, pentingnya tentang moving class ya. Jadi model-model pembelajaran tidak hanya cukup di dalam satu kelas yang membicarakan tentang teori-teori itu, tetapi teori itu harus dibangun dari perkembangan yang ada di masyarakat ya, saya kira itu. Jadi didekatkan dengan kompetensi mahasiswa, misalkan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia nanti akan supaya bisa berkomunikasi dengan baik, karena berkomunikasi tidak hanya komunikasi lingual, tetapi juga non-lingual, kemudian verbal non-verbal juga akan lebih menyatu begitu ya Prof. Ya. Jadi kalau misalnya ada adik mahasiswa yang di Fakultas Teknik Industri ya sudah tidak pada tempatnya lagi menjelaskan tentang industri itu, tetapi tentu saja nanti ada industriawan yang kita undang di kampus, atau adik-adik mahasiswa yang dari Fakultas Teknik Industri itu yang dibawa kuliah nyata yang artinya bukan hanya sekedar kuliah kerja nyata, tetapi berkehidupan itu berarti di dalamnya mengambil peran aktif. Adik-adik mahasiswa itu mengambil peran aktif itu mendekatkan dengan kehidupan sesuai dengan latar belakang keilmuannya tentu saja itu ya. Ya, kemudian ketika kita berbicara masyarakat, di masyarakat itu kan kompleks, Prof. Jadi istilahnya tidak homogen tapi heterogen dari segi komponen masyarakat, kemudian pendidikan masyarakat lah. Kemudian itu untuk menanamkan ke mahasiswa supaya bisa merangkul atau supaya bisa memandang itu secara global, itu bagaimana, Prof? Oke. Saya kira langkah awal yang perlu disadarkan kepada mahasiswa kita, jadi mahasiswa UMS adalah menyadarkan bahwa apa yang didapat di kelas itu hanya merupakan satu bagian kecil untuk bisa masuk ke pintu yang sesungguhnya. Karena di masyarakat telah terjadi dinamisasi perubahan ya, dinamisasi perkembangan, dan dinamisasi perubahan dan perkembangan itu sebagian besarnya belum terwadai di teori. Nah, tugasnya ada di mahasiswa adalah justru diberi tantangan-tantangan, diberi peristiwa-peristiwa perubahan yang terjadi di masyarakat dalam rangka apa? Dalam rangka memperkaya, membentuk jati diri dan kekekehan adik-adik mahasiswa itu. Saya kira itu. Jadi Universitas Muhammadiyah Surakarta merasa perlu bahwa mahasiswa itu diberi bekal untuk bisa nanti berkehidupan bermasyarakat. Tidak hanya teori-teori yang ada di kelas begitu Prof ya, tapi bisa mengaplikasikan apa yang sudah didapat teori-teori itu, sekaligus nanti membangun masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik begitu Prof. Begitu, Prof ya? Bukan hanya sekedar masyarakat yang baik, tapi masyarakat yang di dalamnya kan yang namanya berkehidupan bermasyarakat itu kan modal dasarnya kan life skill, soft skill. Nah, kombinasi dari life skill, soft skill, dan kompetensi sosial itulah yang nanti akan menjadi bekal untuk berkehidupan bermasyarakat. Jadi sesungguhnya kira-kira desain mata kuliah pembelajaran bermasyarakat tentu saja harus total 100% berada di luar kelas, outdoor ya, harus berada di luar lah ya, berada di luar dan sesuai dengan latar belakang ilmuannya berdasarkan prodi di mana ada adik mahasiswa yang sedang studi di UMS. Saya kira itu yang lebih penting, dan itu tentu saja akan sangat menjadi model perkuliahan yang berkesan, karena sesungguhnya itu yang nanti akan menjadi model untuk membentuk jati diri, kepribadian, kejujuran, integritas, kemampuan kerjasama, kemampuan komunikasi yang sesungguhnya bagi adik-adik mahasiswa. Jadi dengan demikian kehidupan bermasyarakat tapi sesuai dengan
program studi mahasiswa. Betul. Misalkan pendidikan ya berarti nanti didekatkan dengan pendidikan, kemudian misalkan kesehatan ya dengan kesehatan, teknik ya dengan teknik, ekonomi juga dengan ekonomi. Iya. Pemirsa TA TV yang budiman, kita jeda terlebih dahulu dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembicaraan yang lebih dalam. Terima kasih.